Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richard dan hari ini saya akan men-sharingkan apa yang sudah saya dapatkan dari ayat yang saya baca. Saya mengambil dari dua pasal yaitu Kejadian dan satu Daniel. Pertama kita mulai dari Daniel. Lalu berkatalah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 penjabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu kesalahan ataupun dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada 3 tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada satu dewa atau manusia kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke gua singa. Lanjut kita ke Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi saya dapatkan dari kedua ayat itu atau dari pasal itu adalah suatu integritas. Kita sebagai orang Kristen atau orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita haruslah menjadi orang yang berintegritas. Berintegritas itu biasanya kita memiliki wibawa ataupun sifat-sifat yang biasanya dapat disukai orang lain. Nah, jadi yang saya dapatkan pertama dari Yusuf ini, Yusuf adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati dan dia percaya sama Tuhan. Kita bisa ambil contohnya adalah Tuhan memberkati Yusuf dan membuat sesuatu yang apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil. Sehingga
Yusuf dipercayakan oleh tuannya untuk mengelola ataupun diberikan kekuasaannya kepada Yusuf untuk mengatur semua yang ada padanya. Lalu yang kedua, kita itu harus menjadi orang yang berkomitmen juga dalam berintegritas. Bisa kita ambil contohnya dari saat istri tuannya itu menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Namun Yusuf menolak. Karena apa? Karena Yusuf tahu dia sudah mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Dan dia tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi haknya, yaitu istri dari tuannya. Dan yang ketiga, kita tuh harus menjadi orang yang setia. Bisa kita ambil dari cerita Daniel tadi, kalau Daniel itu tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memohon kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, walaupun sudah dikeluarkan suatu perintah untuk tidak menyembah dewa-dewa lain atau manusia lain selain kepada rajanya tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat kita ambil dari dua cerita ini. Jadi, dua cerita ini mengajarkan kita tentang integritas. Nah, selanjutnya apa yang akan saya lakukan setelah saya sudah memahami semua kedua ayat ini? Jadi, pastinya saya akan lebih belajar untuk melakukan semua hal, tugas-tugas dalam kehidupan saya yang ada pada saya itu dengan sepenuh hati. Karena terkadang saya melakukannya dengan malas-malasan, tidak niat, dan itulah. Yang kedua juga pasti saya akan mencoba untuk lebih berkomitmen lagi dengan apa yang sudah saya katakan atau dengan apa yang sudah saya ucapkan, saya janjikan. Dan yang ketiga saya akan mencoba untuk lebih setia. Setia bukan hanya setia kepada seseorang ataupun kepada sesuatu, tapi kepada seperti perkara yang kecil, sehingga nantinya saya akan dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi Miss Bella, saya Jana dari kelas 10 GG. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan firman. Dan setelah saya menyampaikan firman, saya akan memberikan pendapat saya tentang firman ini. Firman ini berasal dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 16. Firman ini berjudul Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya akan memulai membacakannya. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala peringatanmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Itu adalah isi dari firman Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 16. Firman ini memberitahu kita bahwa berbahagialah orang-orang yang menuruti Taurat Tuhan, yang memegang perintah-perintah Tuhan, yang menyampaikan titah-titahnya. Maka aku tidak akan mendapatkan malu apabila aku mengamat-amati segala perintahnya Tuhan. Dan di sini juga
ada sebuah pertanyaan. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu? Jadi kita harus menjaga kebersihan kita, kelakuan kita yang bersih dengan firman-firman Tuhan. Firman-firman Tuhan ini adalah yang akan membawa kita dan mengawali kita untuk ke jalan yang lebih baik dan lebih benar. Ini juga adalah peringatan untuk kita agar hati kita tidak menyimpang daripada Tuhan. Kita harus dengan segenap hati untuk mencari Tuhan dan mengamat-amati dan merenungkan titah-titah-Mu. Dan di ayat yang terakhir yang saya bacakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman ini tidak boleh dilupakan, karena firman ini adalah jalan kita, adalah yang membimbing kita untuk membawa kita ke jalan yang lebih baik, yang benar dan sesuai dengan arahan Tuhan dan yang Tuhan inginkan. Firman ini juga menegur saya bahwa selama ini saya sudah meninggalkan Tuhan terlalu jauh. Saya tahu, saya juga mengakui bahkan saya jarang untuk membuka Alkitab, bahkan hanya untuk sekedar membaca firman Tuhan, dan saya bahkan bisa melupakan firman Tuhan yang ada. Itu pula dengan cerita Alkitab yang ada di Alkitab, saya kadang juga lupa akan teguran-teguran yang diberikan oleh cerita Alkitab untuk saya. Di sini, dan firman ini mengajarkan saya untuk kembali kepada ajaran Tuhan dan titah-titah yang diinginkan oleh Tuhan. Saya juga sebagai manusia adalah orang yang berdosa, dan saya tahu kelakuan saya tidaklah bersih. Saya harus untuk mencari Tuhan kembali. Dan saya juga di sini diajarkan untuk berubah sesuai dengan firman yang diberikan oleh Tuhan dan dicatat di Alkitab sendiri. Dan saya akan berdoa agar Tuhan akan mengajarkan saya tentang ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan dan pengertian-pengertian dari firman yang ada di Alkitab ini yang saya tidak ketahui. Dan perubahan yang akan saya lakukan ini semoga bisa membawa saya ke jalan yang benar dan lebih baik lagi untuk memuji dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hati yang tulus, dan mau lagi untuk membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah apa yang Tuhan sendiri ingin katakan kepada manusia, dan agar kita tidak jatuh ke dalam kesesatan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Farel dan saya ingin membacakan firman dari Yohanes 18 ayat 25 hingga ayat 27. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, "Apakah engkau juga muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau melihat dari taman itu bersama dia?" Petrus pun menyangkalnya lagi dan seketika juga berkokok ayam. Pada firman kali ini itu menceritakan tentang Petrus menyangkal Yesus lagi. Kita mengetahui bahwa Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, dan sebelumnya pasti Yesus sudah mengingatkan Petrus bahwa Petrus itu akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, dan pada firman ini itu menceritakan tentang hal itu, teman-teman. Nah, menurut saya firman ini itu mirip-mirip dengan kehidupan kita sekarang. Kita sudah diingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan dosa
lagi dan kita masih tetap saja melakukannya. Jadi menurut saya untuk kedepannya kita itu harus lebih disiplin dalam menaati perintah-perintah Allah ya teman-teman. Dengan contoh adalah hukum kasih, yaitu dan karena itu juga saya kedepannya ingin lebih baik juga dalam menaati perintah-perintah Yesus dan mengabaikan segala godaan iblis dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh iblis. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom Miss dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tentunya saya akan menaati orang tua saya serta menghormati orang tua saya di dalam Tuhan, serta membentuk pribadi saya lebih baik lagi ke depannya. Dari firman ini saya belajar untuk menaati orang tua dan menghormati orang tua, karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita taati untuk memperoleh hidup sukacita.